Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Iin Irawati, STMMT. Saya adalah salah satu staf pengajar atau dosen di program studi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Semarang. Video pernyataan diri dosen yang merupakan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT yang dibuat sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen atau Serdos tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi kuliah yang saya ampu, yaitu Rekayasa Lalu Lintas. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang memiliki bobot sebesar 2 SKS. Mata kuliah Rekayasa Lalu Lintas merupakan mata kuliah yang membahas beberapa pembahasan yang terkait dengan konsep, prinsip, metode, dan penerapan rekayasa lalu lintas dalam perencanaan, analisis, evaluasi, dan pengelolaan sistem transportasi jalan. Materi meliputi karakteristik arus lalu lintas, kemudian teknik survei lalu lintas, analisis kecepatan dan waktu tempuh, kapasitas jalan, tingkat pelayanan atau level of service, analisis simpang bersinyal dan tidak bersinyal, manajemen dan rekayasa lalu lintas, perencanaan persinyalan, analisis parkir, keselamatan lalu lintas, analisis dampak lalu lintas atau andalalin, serta penerapan intelijen transportasi sistem dan transportasi berkelanjutan. Pembelajaran dilaksanakan melalui beberapa metode, baik itu ceramah, diskusi, maupun studi kasus, serta survei lapangan dan Project Based Learning atau PBL. Dengan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis permasalahan lalu lintas, mengevaluasi kinerja ruas maupun simpang, dan menyusun rekomendasi solusi rekayasa lalu lintas yang efektif, efisien, aman, dan berkelanjutan sesuai dengan standar serta peraturan yang berlaku. Terdapat beberapa referensi yang saya gunakan untuk mengampu mata kuliah Rekayasa Lalu Lintas yang terdiri dari beberapa regulasi. Yang pertama adalah Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia tahun 2023, kemudian Undang-Undang Nomor 2022 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. Kemudian ada referensi pendukung seperti Traffic Engineering, Fundamental of Transportation and Traffic Operation, Highway Capacity Manual, Transportation Engineering and Introduction, serta Traffic and Highway Engineering. Metode ceramah dilakukan dengan penyampaian materi secara tatap muka di ruang kelas dan materi dapat diunduh oleh mahasiswa melalui e-learning USM. Untuk metode diskusi dilakukan dengan bertukar pendapat dan memperoleh solusi terhadap permasalahan di dalam rekayasa lalu lintas. Kemudian ada juga metode studi kasus yang digunakan untuk menganalisis permasalahan di lapangan dan menentukan penyelesaian permasalahan yang sesuai dengan kondisi lapangan. Selain itu, ada juga metode survei lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mendapatkan data pada kondisi lalu lintas lapangan yang digunakan sebagai dasar analisis. Untuk metode based learning, mahasiswa aktif dalam mengeksplorasi, menilai, menginterpretasi, dan mensintesis informasi untuk menghasilkan suatu proyek bagi pembelajaran di akhir perkuliahan. Penyampaian materi juga didukung oleh beberapa media, antara lain software yang meliputi perangkat lunak yang terdiri dari Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Google Classroom, Zoom, vSim, serta aplikasi GPS. Sedangkan untuk perangkat keras yang mendukung mata kuliah ini meliputi laptop atau komputer, LCD proyektor, layar proyektor, perangkat audio, smartphone yang berbasis Android atau iOS, kamera digital untuk dokumentasi survei, stopwatch, meteran ukur, tripod, traffic counter, drone untuk survei lalu lintas, koneksi internet atau wifi, serta alat tulis dan formulir survei.
Pembelajaran dengan blended learning yang merupakan penggabungan antara pembelajaran luring dan daring menggunakan platform resmi dari Universitas Semarang, di mana dalam platform ini mahasiswa bisa mengakses yang terkait dengan RPS, kontrak kuliah, materi perkuliahan, serta mengunggah tugas-tugas dan absensi perkuliahan mahasiswa. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL meliputi CPL 07, di mana mahasiswa mampu merencanakan dan merancang infrastruktur berdasarkan prinsip rekayasa yang menerapkan metode, keterampilan, dan piranti teknik modern dengan mempertimbangkan standar teknis, kinerja, kemudahan pelaksanaan, serta keandalan. Selanjutnya ada CPL 09, di mana mahasiswa mampu memahami metode pengawasan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi hasil perencanaan atau perancangan rekayasa di bidang teknik sipil dengan mengacu kepada peraturan, norma, standar, pedoman, dan manual yang berlaku. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK meliputi yang pertama, CPMK 092, di mana mahasiswa mampu menjelaskan metode pengawasan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi hasil perencanaan atau perancangan rekayasa di bidang teknik sipil. Kemudian yang kedua, CPMK 093, di mana mahasiswa mampu melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pelaksanaan konstruksi hasil perencanaan atau perancangan rekayasa di bidang teknik sipil dengan mempertimbangkan aspek wawasan lingkungan. Selanjutnya yang ketiga, ada CPMK 094, di mana mahasiswa mampu mengidentifikasi metode pengawasan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi hasil perencanaan atau perancangan rekayasa di bidang teknik sipil. Selanjutnya yang keempat, ada CPMK 095, di mana mahasiswa mampu mengevaluasi metode pengawasan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi hasil perencanaan atau perancangan rekayasa di bidang teknik sipil. Selanjutnya yang kelima, ada CPMK 096, di mana mahasiswa mampu menyusun metode pengawasan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi hasil perencanaan atau perancangan rekayasa teknik sipil. Kemudian yang terakhir, yang nomor 6 adalah CPMK 073, di mana mahasiswa mampu merencanakan infrastruktur di bidang teknik sipil. Untuk penilaian mata kuliah ini meliputi bobot nilai tugas sebesar 10%, bobot nilai ujian tengah semester atau UTS sebesar 30%, kemudian bobot nilai ujian akhir semester atau UAS sebesar 30%, serta bobot nilai proyek sebesar 30%. Demikian pembelajaran mata kuliah rekayasa lalu lintas pada program S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Semarang. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen tahun 2026. Dengan video ini semoga dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan pertimbangan penilaian yang baik dalam proses sertifikasi dosen atau Serdos tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Gimana? Perkuliahan kali ini semuanya sehat? Sehat. Sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, supaya kita diberikan kemudahan dalam menyerap materi dan juga kelancaran dalam diskusi pada perkuliahan kali ini. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Oke. Pada kali ini, materi yang akan saya sampaikan terkait dengan simpang apil atau bersinyal adalah materi yang ketujuh. Oke, yang pertama, sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, kita harus tahu ya, konsep atau pengertian daripada simpang. Simpang itu adalah pertemuan lebih dari dua ruas jalan, ya. Kemudian, jenis simpang itu dibagi menjadi dua. Anda bisa lihat di layar. Yang pertama adalah simpang yang menggunakan sinyalisasi untuk mengatur lalu lintas atau disebut dengan simpang bersinyal, atau kalau istilah sekarang disebut dengan simpang apil. Kemudian yang kedua ada simpang tak bersinyal, ya. Jadi kalau sekarang di kota-kota besar itu banyak menggunakan simpang bersinyal atau simpang apil. Nah, kemudian Ibu, apil itu sebenarnya singkatannya apa, Bu? Apil itu singkatan dari alat pengendali isyarat lalu lintas. Next, Bu, kenapa ya kok dipasang sinyal pada simpang atau dipasang apil
pada persimpangan itu? Yang pertama adalah manfaatnya mengurangi konflik. Coba Anda perhatikan kalau misalnya Anda berada di sebuah simpang yang tidak ada istilahnya traffic light-nya ya. Pasti crowded di situ ya, dan pasti banyak kendaraan yang istilahnya tuh hampir bertumbukan atau terjadi konflik. Kemudian yang kedua, dengan adanya sinyalisasi maka akan terjadi arus yang terarah sesuai dengan arahnya. Jadi ini bisa dirasakan, Anda bisa membedakan nanti kalau misalnya habis pulang kuliah, bedakan kalau misalnya Anda lewat di simpang yang tidak menggunakan sinyalisasi, ya seperti apa ruwetnya, seperti apa banyak konfliknya. Kemudian bandingkan dengan simpang yang menggunakan apil, tertib, ya. Kemudian saya lanjut lagi. Nah, Anda bisa lihat di layar ya, Ibu. Kalau kita tidak pakai sinyalisasi atau tidak pakai apil pada simpang tersebut, maka akan terjadi konflik. Efeknya apa, Bu? Konflik itu memberikan efek yang pertama pasti kecelakaan. Yang kedua, pasti macet. Karena pasti ada tundaannya. Ya kan? Kalau misalnya tidak ada sinyalisasinya untuk mengendalikan, maka ya itu tadi, antar kendaraan hampir saling bertumbukan seperti ini ya. Kemudian saya lanjut lagi, ini adalah beberapa bagian dari simpang apil. Yang pertama, yang terkait dengan pendekat, nanti akan saya gambarkan bagian-bagian daripada simpang apil yang terkait dengan, yang pertama itu sebenarnya terkait dengan geometriknya. Kemudian yang kedua, ini sebenarnya konsepnya hampir sama dengan arus lalu lintas pada ruas jalan. Yang kedua adalah yang terkait dengan arus. Kemudian yang ketiga yang terkait dengan kapasitas. Karena kita bicaranya tentang simpang apil, maka yang keempat yang terkait dengan waktu siklus. Oke, yang pertama saya akan jelaskan yang terkait dengan pendekat simpang. Ini simpang. Ini median. Kemudian ini juga median. Jadi bagian simpang itu ada yang namanya kaki atau lengan simpang. Ibu, kaki atau lengan simpang itu yang mana, Bu? Yang ini. Ini kaki atau lengan simpang. Terus kalau pendekat itu yang mana, Bu? Pendekat itu yang ini. Ya. Jadi ini adalah bagian dari simpang. Kalau yang namanya kaki simpang, pendekat simpang, ini terkait dengan apa, Bu? Geometrik simpang. Kemudian saya lanjut lagi. Bagian simpang yang lain adalah yang terkait dengan arus. Ya, nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Ibu, kalau kemarin kita belajar tentang ruas jalan, ada yang namanya kinerja. Simpang juga sama. Jadi ada yang namanya kinerja simpang. Kalau ruas jalan kinerjanya itu adalah derajat jenuh atau DJ. Kalau simpang apa, Ibu? Kalau simpang kinerjanya adalah tundaan dan yang kedua adalah panjang antrian. Tundaan itu satuannya adalah detik, panjang antrian ini satuannya bisa meter, kalau panjang banget bisa kilometer ya. Terkait dengan pendekat simpang, kita tadi bicara tentang geometriknya. Kalau geometrik itu yang terukur. Berarti kita bicara tentang lebar pendekat. Kalau di simpang, Anda perhatikan ya. Ibu, kalau saya lewat di simpang itu ada rambu. Tulisannya itu belok kiri ikut lampu dan belok kiri jalan terus. Terus kalau mau mencari pendekatnya seperti apa, Bu? Lebar pendekatnya. Kalau belok kiri mengikuti lampu, maka lebar pendekatnya full dari sini ke sini. Tapi kalau belok kiri jalan terus, maka lebar ini dikurangi dengan lebar kendaraan yang belok kiri jalan terus. Biasanya lebarnya itu sekitar 1,75
meter. Ya. Jadi itu terkait dengan geometriknya. Nanti kalau pada saat perhitungan, Anda lihat dulu simpangnya ini belok kiri ikut lampu atau dia belok kiri jalan terus. Kalau ikut lampu berarti saya full ngitungnya dari sini ke sini. Tapi kalau ikut lampu jangan lupa harus dikurangi dengan lebar untuk kendaraan yang belok kiri langsung atau belok kiri jalan terus ya. Saya lanjut lagi. Nah, sebelum masuk ke perhitungan arus, saya akan jelaskan dulu terkait dengan jenis arus pada pendekat simpang apil. Kenapa Bu kok harus dibedakan jenisnya? Karena antara arus terlindung dan arus terlawan itu beda untuk EMP-nya. Yang pertama, yang dimaksud dengan arus terlindung. Arus terlindung itu apabila dalam satu simpang tidak ada konflik. Contoh misalnya, yang ini boleh belok kanan, yang ini lurus, maka yang di sini, dan di sini ditutup. Ya. Contoh lagi, ketika ini ditutup, yang ini fase kedua dia boleh jalan. Ini lurus dan ini belok kanan. Maka ini ditutup, ini adalah arus terlindung. Nanti silahkan habis pulang dari kampus, Anda misalnya lewat simpang mana gitu, dari yang saya terangkan dicek, ini maksudnya arus terlindung apa terlawan ya, gitu. Jadi clue-nya, kalau tidak ada konflik di sini, maka ini arusnya terlindung. Kemudian yang kedua, arus terlawan. Arus terlawan itu ada contohnya kalau Anda lewat simpang Soekarno-Hatta, yang dekat sini, ya kan? Jadi kalau Anda perhatikan dari sini, ini saya ambil contoh arus di simpang Soekarno-Hatta, ya. Dia lurus di sini, kemudian ada arus yang dia belok sini. Maka ini menimbulkan konflik. Inilah yang disebut dengan arus terlawan. Jadi kalau arus terlawan, clue-nya adalah ada konflik pada simpang tersebut. Kemudian saya lanjut lagi. Untuk mendapatkan nilai EMP, saya mau tanya dulu. Ya. EMP itu tadi singkatan apa ya? Singkatan apa? Apa, Mbak? Ya, ekuivalen mobil penumpang. Ibu, untuk mencari atau mendapatkan nilai EMP itu dari mana, Bu? Saya sudah pernah menjelaskan sebelumnya ya. Kalau di ilmu teknik sipil kita kerja di praktisi, di proyek, itu larinya mesti acuannya adalah regulasi. Terkait dengan kinerja simpang, regulasi yang digunakan adalah, pasti Anda sudah pernah mendengar ini. Pertanyaan saya, PKJ itu singkatan apa? PKJI itu apa, Mas? Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia. Ya, jadi PKJI itu adalah singkatan dari Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia. Jadi kalau dulu sebelum tahun 2023 ya, itu kita masih memakai MKJI. Ya. Masih pakai manual kapasitas jalan Indonesia, tapi tahunnya 1997. Nah, sekarang sudah ada yang baru. Jadi pakainya ini, ya. PKJI 2023. Nanti ketika lulus Anda tahun sekian, belum tentu ini masih berlaku. Bisa jadi berlaku tahun 2000, misalnya Anda lulus 2026. Ya, jadi nanti ketika Anda mulai kerja di dunia praktisi, di proyek, Anda kerja di konsultan, Anda mendapatkan proyek terkait dengan simpang apil atau simpang bersinyal, maka cek dulu regulasinya. PKJI 2023 masih berlaku atau tidak, ya. Kemudian saya lanjut lagi. Saya ambil contoh. Nanti saya minta salah satu dari Anda untuk menulis di depan, menghitung di depan ya. Boleh pakai kalkulator. Jadi ada data survei
Ini saya ambil salah satu pendekat aja ya. Data survei pada simpang apil dengan arusnya terlindung. Arus terlindung, misalnya sepeda motor 2000 kendaraan per jam. Kemudian ada kendaraan ringan 500 kendaraan per jam. Kemudian ada kendaraan sedang 50 kendaraan per jam. Kemudian ada kendaraan berat 10 kendaraan per jam. Pertanyaan saya, berapakah nilai arus lalu lintas total? Ada soal terkait dengan perhitungan arus ya. Soalnya seperti ini, saya hanya menanyakan berapa arus lalu lintas totalnya. Salah satu di antara Anda ada yang bisa menjawab? Oke, Mbak Galuh silahkan. Boleh bawa kalkulator. Terima kasih. Satuannya apa untuk arus tadi? SMP? Oke. SMP per jam. Jadi ini dari soal ini ya. Sepeda motornya 2000, kendaraan ringan 500, kemudian kendaraan sedang 50, kendaraan berat 10 kendaraan per jam, maka nilai arusnya ketemu 878 SMP per jam. Sampai sini ada yang tanyakan? Sampai sini ada yang tanyakan? Iya. Pengertian dari kapasitas pada simpang apil itu apakah sama dengan luas? Oh ya, nanti akan saya jelaskan setelah ini. Oke. Jadi ada satu pertanyaan dan kebetulan kita masuk materi setelah arus, yaitu terkait dengan kapasitas simpang. Jadi tadi ada yang bertanya, pertanyaannya adalah apakah kapasitas simpang apil itu sama dengan luas? Ya. Jadi konsepnya atau prinsipnya sama. Mau itu ruas, mau itu simpang apil sama prinsipnya. Jadi kapasitas itu adalah jumlah atau kemampuan maksimal dalam menampung arus lalu lintas. Ya. Jadi satuannya sama dengan arus karena yang ditampung adalah kendaraan, maka satuannya sama seperti arus yaitu SMP per jam. Sudah paham, Mbak? Oke. Kemudian menjawab pertanyaan dari Mbak Lala ya. Oke. Ibu, tadi ada pertanyaan. Bu, apakah kondisi lingkungan itu berpengaruh dengan kapasitas simpang? Iya, sangat berpengaruh. Konsepnya bersama dengan arus ya. Jadi tadi Mbak Lala tanya, kaitannya apa Bu kondisi lingkungan terhadap kapasitas? Ya. Rumus kapasitas C sama dengan, ini karena arus ya. Ini karena simpang, jadi ini adalah notasinya J. Kalau ruas C ya, adalah J0 dikalikan dengan, ini saya lingkari ya, berbagai faktor penyesuaian. J ini adalah kapasitas dasar. Kapasitas dasar berdasarkan PKJI tahun 2023 besarnya adalah 600 dikalikan dengan lebar efektif atau LE. Bu, F ini apa Bu? F ini adalah berbagai faktor penyesuaian. Salah satunya adalah faktor lingkungan. Yang pertama, faktor penyesuaian berpengaruh adalah faktor penyesuaian terhadap lebar pendekat atau FB. Kemudian ada faktor penyesuaian terhadap ukuran kota atau ini sekarang pakai bahasa Indonesia ya. Ini FLE. Kemudian ini ukuran kota UK. Kemudian ada faktor penyesuaian kapasitas terhadap kemiringan atau FG, gradien. Kemudian ada faktor penyesuaian terhadap parkir atau P. Kemudian ada faktor penyesuaian terhadap
hambatan samping atau HS, kemudian ada faktor penyesuaian terhadap rasio belok kiri atau FBKI, kemudian ada faktor penyesuaian terhadap belok kanan atau AFBKN. Ya, jadi ini adalah beberapa faktor penyesuaian yang berpengaruh terhadap kapasitas simpang. Ya, sampai sini ada yang tanyakan sebelum saya tutup kelasnya. Untuk perhitungan yang terkait dengan kapasitas nanti akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Ada yang tanyakan? Sebelum saya akhiri kelasnya. Yang sebelah sini? Oke. Kalau tidak ada yang tanyakan, saya akhiri pertemuan pada hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya, pertanyaannya dan antusiasnya ya. Kita ketemu pada pertemuan yang akan datang. Saya tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.